Ketika keraguan terkadang datang menghampiri karena lelah alam pikir dan hatinya, seseorang seringkali sangat membutuhkan jawaban atas apa yang sedang dilaluinya. Menjadi seorang kinasih bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang dibutuhkannya ketika menghadapi berbagai permasalahan yang harus diselesaikannya. Karena tingkatan permasalahannya sudah tidak lagi mudah diterima dengan akal logika manusia pada umumnya. Ketajaman dan kepekaan terhadap petunjuk-petunjuk yang ada tentunya amat sangat dibutuhkan. Setiap permasalahan pasti memiliki jalan keluar. Tetapi permasalahan SP bukanlah permasalahan biasa, yang hampir semua mencakup keadaan-keadaan besar di Nusantara yang di luar nalar. Dan hampir semua jawaban beserta petunjuknya adalah didapat dari kondisi alam dan penglihatan batin yang haruslah jeli dan kuat. Karena seringkali jawabannya hanya datang sekali dan sangat sekilas. Suatu waktu ketika kegundahan SP sedang begitu tinggi dan melelahkannya, berbagai pertanyaan di alam pikirnya telah begitu penuh. Sesaat setelah Gunung Semeru bergejolak, tanpa disangka oleh sang kinasih, tiba-tiba terdengarlah suara yang begitu lembut, begitu dalam, begitu pelan dan sangat tenang, menyampaikan kalimat-kalimat yang begitu bijaksana, mendamaikan hati sang kinasih. Mereka bercakap-cakap sangat hangat, bagaikan telah lama saling berkenalan. Berbagai pertanyaan diucapkan sang kinasih kepada beliau. Sosok yang tak asing bagi Nusantara, seorang kakek sepuh berambut putih panjang dengan kumis dan jenggotnya yang juga telah memutih, dengan sorot mata yang terlihat begitu tajam, tetapi meneduhkan meski keadaan kedua mata beliau sesungguhnya sedang tertutup. Terucap perkenalan adalah Eyang Lawu. Ia, Eyang Gunung Lawu yang begitu ternama dan sangat dihormati bagi para kaum spiritualis yang telah pernah mendatangi Gunung Lawu. Beliau berkenan mendatangi sang kinasih di rumahnya untuk sekedar bercakap-cakap tak lebih dari setengah jam lamanya. Pesan yang disampaikannya kepada sang kinasih begitu sederhana, tetapi itulah yang sedang sangat dibutuhkan SP dan semua orang di bumi Nusantara. Pesan utama beliau adalah meminta sang kinasih dan manusia Nusantara untuk lebih menguatkan ibadah utamanya. Bagi yang muslim, jangan meninggalkan ibadahnya, yaitu sholat yang khusyuk. Sesering mungkin mengaji atau membaca Al-Quran dan laksanakan puasa prihatinnya untuk diutamakan. Dari ibadah yang kuat akan diberikan berbagai petunjuk kehidupan yang sangat bermanfaat. Tetaplah bersemangat dalam menjalani amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti berikan pertolongan dan kemudahannya. Pesan keduanya adalah
tidak perlu meresahkan orang-orang atau pihak-pihak yang hanya ingin mengganggu atau menjatuhkan, karena setiap perbuatan akan senantiasa ada ganjarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan ketiganya adalah percayalah, karena setiap perbuatan akan senantiasa ada ganjarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan ketiganya adalah percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi siapapun yang berbuat kebaikan dan kebenaran, serta menjauhkan diri dari segala kemaksiatan dan kemungkaran. Pesan keempatnya adalah berbuat baiklah kepada siapapun dan keluarga. Jagalah keluarga kita, jangan menyia-nyiakan ataupun menzalimi siapapun dan apapun hanya demi kepentingan nafsu duniawi dan kesombongan. Pesan kelima adalah ingatlah selalu kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan sesering mungkin memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menduakan kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Memintalah hanya kepada Allah yang Maha Pemurah, bukan melalui cara-cara yang tidak diridhoi Allah, karena alam pun akan murka. Jangan mengulangi kesalahan ataupun keburukan apapun, karena semua ada yang terus mengawasi tanpa kita sadari. 5 pesan yang sangat bijaksana ini begitu penting dan mampu memberi jawaban atas segala hal yang meresahkan hati manusia. Jadilah orang-orang yang senantiasa beruntung karena mengingat 5 pesan ini.